Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas. 3 prajurit TNI pasukan perdamaian PBB gugur di Lebanon Selatan. Pemerintah mulai merespons langkah efisiensi di tengah memanasnya gejolak konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Biaya admin tinggi, pedagang tinggalkan loka pasar, pemerintah kaji kebijakan untuk melindungi UMKM lokal. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kian meluas. Di tengah konflik, 3 prajurit TNI pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan gugur. Insiden itu pun memicu kecaman dunia dan desakan penyelidikan. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran belum mereda. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan ke sejumlah target Iran saat perang memasuki pekan kelima. Serangan menyasar kendaraan dan fasilitas militer serta diklaim melemahkan kekuatan Iran di perbatasan. Pada Rabu waktu Amerika Serikat, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Brad Cooper mengklaim kemampuan Iran menyerang keluar wilayah telah menurun tajam. Cooper menyebut sebagian besar pertahanan udara dan gudang rudal Iran telah hancur. Di tengah klaim kemenangan Amerika Serikat atas Iran, muncul sinyal penarikan pasukan dalam waktu dekat. Presiden Donald Trump menyebut pasukan akan ditarik dalam 2 hingga 3 minggu. Ia menegaskan misi utama mencegah Iran memiliki senjata nuklir telah tercapai. All I want to do is make sure they don't ever have a nuclear weapon. And the other thing, this was not part of what I wanted to do, but we've done it, I guess, through sheer force of personality. We have a regime change like nobody thought was possible. Iran bantah pasukan melemah dan klaim fasilitas yang dihancurkan tidak terdampak. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع نداریم. Media Iran Press TV melaporkan Garda Revolusi Iran menembakkan rudal ke tentara Amerika. Detik-detik jatuhnya rudal direkam tentara Amerika Serikat yang nyaris mengenai mereka. Serangan balasan Iran diklaim menghantam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Militer Iran menyatakan akan menargetkan pejabat dan komandan AS di Timur Tengah. Iran juga menegaskan permukiman Israel menjadi sasaran serangan balasan. Langkah ini disebut sebagai respons atas serangan Amerika Serikat Israel yang menargetkan sipil dan militer Iran. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. Di tengah serangan militer Israel di Lebanon Selatan, 3 prajurit TNI pasukan perdamaian PBB gugur. 1 prajurit gugur di Taib, sementara 2 lainnya gugur akibat ledakan konvoi di Bani Hayyan. Merespons gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa. Melalui akun Instagramnya, Presiden mengungkapkan duka atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Timur Tengah. Ketiganya gugur menjelang akhir masa tugas yang dijadwalkan pulang Mei mendatang. Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI Angkatan Darat lahir di Kulon Progo 3 Januari 1998, gugur pada usia 28 tahun. Anggota Yonif 113 Jaya Sakti Kodam Iskandar Muda Biren Aceh. Ia meninggalkan istri dan 1 anak berusia 2 tahun. Sertu Muhammad Nur Ikhwan, prajurit TNI Angkatan Darat asal Magelang, Jawa Tengah, gugur di usia 25 tahun. Anggota Kesdam 9 Udayana, Satgas Kontingen Garuda. Ia meninggalkan istri dan seorang bayi. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI Angkatan Darat asal Cimahi, Jawa Barat, gugur di usia 33 tahun. Anggota Grup 2 Kopassus Satgas TNI Kongga UNIFIL.
Almarhum telah setahun menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan haknya. Mulai dari kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB, asuransi Asabri senilai 350 juta rupiah, hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur sebesar 30 juta rupiah. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Peristiwa gugurnya 3 prajurit TNI yang tengah membawa misi perdamaian mendapat kecaman keras Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia mengutuk serangan Israel di dekat markas besar Unifil di Nakura yang menyebabkan 3 prajurit TNI gugur. Ia menegaskan serangan melanggar hukum humaniter dan menuntut perlindungan bagi pasukan perdamaian. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengecam serangan di Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI. Pernyataan ini disampaikan di Solo saat bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia juga meminta dukungan agar perang dihentikan. هیچ قوانین و اصول اخلاقی و بین المللی رو رعایت نمی‌کنه در جنگ. حافظان صلح مسئولیت دارند در تمام جنگ‌ها در تمام کشورها. متاسفانه رژیم اشغالگر قدس، رژیم اشغالگر اسرائیل به محل نیروهای حافظ صلح اندونزی که برای برقراری صلح به لبنان رفته بودند حمله کرد و چندین نفر از اونها رو آسیب زد که 3 نفر از اونها به شهادت رسیدند. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Israel berkilah serangan yang menyebabkan 3 prajurit TNI gugur ditujukan untuk Hezbollah yang beroperasi dekat markas pasukan perdamaian PBB. Made clear that Hezbollah was deliberately operating near UN positions and placing them in the direct line of fire. We notified UNIFIL so they would be aware of this risk and take precautions. And let me quote directly what we wrote. Hezbollah is exploiting the presence of the United Nations positions in a manner that endangers UNIFIL personnel. We asked for temporary repositioning, not to escalate, but to protect. Perwakilan tetap Indonesia di PBB Umar Hadi menuntut penyelidikan atas gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Ia menegaskan pelaku harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan serangan terhadap pasukan perdamaian tidak boleh terulang. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu di dalam negeri, Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pemerintah menarik pasukan perdamaian dari Lebanon Selatan. Ia juga mendesak PBB mengusut dan memberi sanksi atas serangan yang menyebabkan 3 prajurit TNI gugur. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Pakar hukum internasional mengingatkan pemerintah untuk meninjau rencana pengiriman pasukan ke Gaza serta keterlibatan Indonesia di Board of Peace di mana Israel juga duduk di dalamnya. Hal ini menyusul duka gugurnya prajurit TNI dan sikap Israel yang dinilai tidak patuh hukum internasional.
Karena kita sekarang adalah anggota dari BOP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini tidak bisa menjamin mereka-mereka yang ada dalam pasukan perdamaian. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang belum menunjukkan tanda mereda terus meningkatkan risiko bagi stabilitas global. Indonesia didorong mengambil langkah tegas, melindungi personelnya di Timur Tengah, dan menentukan sikap diplomasi ke depan. Saudara, perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran belum mereda. Pemerintah merespons dengan langkah efisiensi. Selengkapnya, usai jeda. Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun. Saudara, lebih dari sebulan perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum berakhir. Dan kian mengancam jalur energi vital di Selat Hormuz. Pemerintah pun mulai merespons dengan langkah efisiensi, mulai dari WFH bagi ASN hingga pembatasan pembelian BBM. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam kompleks perusahaan baja Mubarakeh di Iran Tengah dan Barat Daya. Kantor berita Iran Fars melaporkan ledakan hebat yang terjadi di Provinsi Isfahan bagian tengah membuat kerusakan unit produksi. Al Jazeera turut melaporkan serangkaian ledakan di kota Kerman dan Sirjan, Iran Selatan. Sementara itu, kantor berita Tasnim menyatakan fasilitas meteorologi di Bushehr menjadi sasaran. Serangan lain terdeteksi menghantam area peternakan di Dastestan serta wilayah Deilam. Iran melakukan aksi balasan. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan yang menghantam pusat gudang kimia utama Israel dan pemicu kebakaran besar di kota Beersheba. Asap hitam tebal membumbung di atas gurun Negev usai gudang kimia terbakar. Seluruh pekerja dievakuasi guna mencegah risiko paparan bahan kimia berbahaya. Sementara di wilayah utara, kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu kilang minyak terbesar di Haifa, Israel, usai rudal Iran menerjang kilang minyak Bazan. Kilang ini bertanggung jawab atas setengah dari produksi bahan kimia Israel. Insiden ini merupakan serangan lanjutan di kawasan Haifa setelah sebelumnya serangan serupa mengganggu jaringan listrik di sejumlah wilayah Israel. Media Iran Press TV juga melaporkan aksi Garda Revolusi Iran yang meluncurkan serangan rudal ke arah tentara Amerika Serikat. Rekaman menunjukkan momen saat rudal balasan Iran menghantam pangkalan militer. Meski meledak hanya beberapa meter dari posisi mereka, sejumlah tentara Amerika Serikat dilaporkan berhasil selamat dari maut. Di tengah memanasnya jalur perdagangan global, pemerintah Indonesia terus berupaya menjamin keselamatan aset energi nasional di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah melakukan negosiasi intensif dengan otoritas Iran. Langkah ini diambil agar jalur vital tetap terbuka bagi kapal logistik dan energi asal tanah air. Terkait kapal kita bisa lewat Selat Hormuz, itu udah ini masih dibicarakan, masih dinegosiasi. Tapi udah dapat sinyal positif sejauh itu? Yang negosiasi sebenarnya ada sinyal positif, ya. Tapi kita lihat nanti eksekusinya seperti apa. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data real-time dari situs pemantau kapal Marine Traffic, 2 kapal tanker milik Indonesia, kapal Pertamina Pride dan Gamsudoro masih tertahan di Teluk Persia. Kedua kapal pengangkut BBM tersebut terpaksa mengambil posisi siaga di luar jalur konflik guna menghindari risiko serangan rudal di sekitar Selat Hormuz. Kapal tanker Pertamina Pride terpantau berada di perairan Bahrain, sementara kapal tanker Gamsudoro masih bertahan di sekitar perairan Dubai.
Sementara, Tiongkok mendapat akses karena ketergantungan energi dan hubungan erat dengan Iran. Sedangkan Rusia mendapat akses berkat aliansi kuat dengan Iran. India turut mendapat izin melintas setelah upaya diplomasi intensif sejumlah kapal tanker India berhasil melewati Selat Hormuz. Kendala prosedur dialami Pakistan meski satu kapal tanker berhasil melintas dan beberapa kapal ditolak karena tidak memenuhi prosedur. Thailand juga berhasil mengirim kapal tanker setelah negosiasi intensif, bahkan mendapat fasilitas bebas biaya transit. Capaian ini jauh berbeda dibanding awal konflik saat kapal Mayurinari berbendera Thailand terkena serangan saat melintasi Selat Hormuz. Selain Thailand, sejumlah negara lain seperti Mesir dan Korea Selatan juga mendapat izin melintas, termasuk Malaysia, negara tetangga terdekat Indonesia. Sikap lepas tangan Amerika Serikat terhadap konflik Selat Hormuz memicu gejolak harga energi global. Harga minyak mentah jenis Brent terpantau fluktuatif, sempat menembus level 107,39 dolar Amerika Serikat per barel pada 30 Maret lalu. Harga minyak terpantau di atas 101 dolar per barel pada tanggal 31 Maret dan 1 April. Harga kembali melonjak pada 2 April ke posisi 108,87 dolar per barel dan terus naik menjadi 109,03 dolar AS per barel pada penutupan Jumat 3 April 2026. Kondisi serupa dialami Indonesia. Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat bagi ASN. Pemerintah berharap pelaksanaan WFH tetap berjalan efektif di tengah situasi krisis energi global. Berbeda dengan ASN, sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap melaksanakan belajar mengajar secara tatap muka atau luring. Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ekstrakurikuler maupun ajang olahraga prestasi. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas, teknis pelaksanaan akan menyesuaikan surat edaran Mendikti-Saintek. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, kebijakan WFH dinilai mampu menekan beban negara secara signifikan. Selain menghemat subsidi energi, pemerintah dapat memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri 70%. Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional dan kegiatan seremonial. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengimbau sektor swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan 1 hari work from home dalam seminggu. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu. Kebijakan ini dikecualikan bagi sektor krusial yang membutuhkan kehadiran fisik, mulai dari sektor kesehatan, energi, serta infrastruktur dan layanan publik. Kemudian sektor perdagangan dan retail, industri manufaktur, hingga keamanan dan hospitality. Termasuk sektor makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan perbankan. Pemerintah Indonesia kini juga membatasi pengisian BBM bersubsidi sebanyak 50 liter untuk Pertalite. Pembatasan ini berlaku untuk kendaraan roda 4 dan tidak berlaku bagi truk, transportasi umum, dan bus. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, kendati ada pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, harga BBM kategori subsidi tersebut tidak ada kenaikan. Sementara untuk harga BBM non-subsidi hingga kini masih dikaji. Bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun, artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina
maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Saudara, biaya admin lebih dari 20% menekan modal UMKM. Masihkah ekosistem digital menguntungkan? Selengkapnya usai jeda di 60 menit. Special Report. Waktu awal-awal buka stabil lah, dari 5%, 6%, sekarang kan udah melonjak ke 21%. Saudara, banyak barang yang terjual bukan berarti banyak untung. Biaya admin platform yang mencapai 20% dinilai menekan pedagang UMKM. Lalu, masihkah ekosistem digital menguntungkan bagi UMKM? Ini bahan kroko dikombinasikan dengan kulit online ini juga termasuk dibilanglah dewa penyelamat kita juga sebenarnya sih. Waktu awal-awal buka stabil lah, dari 5%, 6%, sekarang kan udah melonjak ke 21%, kan sangat tinggi itu. Potongannya gede banget kan, jadi nggak ketutup biaya kita. Makanya saya putuskan untuk nggak lanjutin ke platform gitu. Era berdagang baru kita sudah masuk kepada era berdagang online. Prediksi yang ada, 65% daripada masyarakat Indonesia akan belanja secara online di 2027. Banyak barang terjual, tak selalu banyak untung. Biaya admin platform kini tembus 21%, dinilai mencekik modal pedagang UMKM. Lalu, apakah ekosistem saat ini masih menguntungkan UMKM? Merantau dari ranah Minang sejak tahun 1995, jurnalis telah merasakan jatuh bangun dunia usaha. Putra daerah Solok ini mulai menekuni konveksi tas tahun 1997 di Jakarta. Berawal dari jualan door-to-door, ia berhasil memasuk produk ke berbagai pasar. Saat pandemi COVID melanda, usahanya pun mulai beradaptasi dan beralih ke penjualan daring di Lokapasar. Awalnya, Lokapasar jadi jalan keluar di tengah pembatasan sosial. Namun kini, pria berusia 49 tahun ini merasa kenaikan biaya administrasi di Lokapasar justru membebani UMKM. Online ini juga termasuk dibilanglah dewa penyelamat kita juga sebenarnya sih. Waktu awal-awal buka stabil lah, dari 5%, 6%, sekarang kan udah melonjak ke 21%, kan sangat tinggi itu. Sementara kita di konveksi itu juga hanya mengambil berapa persen gitu Mbak Sa. Nah itulah harapan kalau memang ada kebijakan seperti itu dari Kementerian UMKM. Tapi kalau emang bisa diturunin, itu harapan kita yang sebenarnya balik seperti semula gitu kan. Biar semuanya bisa merasakan nikmatnya jualan online gitu dan usaha UMKM ini gitu. Biaya admin yang terus meningkat membuat margin keuntungan kian tipis. Belum lagi jurnalis harus bersaing dengan penjual barang impor setara grosir. Meski mencekik, berhenti produksi bukanlah pilihan. Mengingat ada 25 karyawan yang bergantung hidup dengan usaha ini. Ya kalau tanggapan kita sebagai seller, mau nggak mau kita ikutin. Artinya yang masih sanggup, ayo ikut. Kalau enggak, mundur masing-masing gitu. Ibaratnya ini usaha sekarang dibilang usaha bersama lah ibaratnya. Kita membuka lowongan kerja. Kalau kita tutup juga kan kasihan nih yang kerjanya. Kita mau protes juga kemana gitu mau protesnya. Kan aturan nggak bisa kita yang bikin. Kita ngikutin aturan yang ada. Ya kalau dibilang memberatkan, ya memberatkan. Tapi itu kan ada aturan dari sananya. Kita harus taat aturan. Dalam sehari, sedikitnya 25 pesanan online laku terjual. Sementara, puluhan lusin tas diproduksi untuk memenuhi permintaan. Demi menekan potongan biaya, jurnalis membatasi penjualan hanya pada satu platform saja. Bapak, sehari produksi tas berapa banyak? Ini 20 atau 30 lusin per hari. Nah, barang ini langsung kita lempar ke grosir. Jadi yang beli di grosir itu nanti juga orang-orang online, orang-orang yang di daerah
untuk seluruh Indonesia. Bapak, platform online-nya ada berapa memang Pak? Dulunya ada 4, cuman untuk saat ini kita fokus satu online aja. Kenapa soalnya Pak? Karena biaya terlalu gede, berasa karena migrasinya terlalu gede, terus kebijakannya juga bikin biaya yang mahal. Demi menambal margin keuntungan yang tergerus, sekaligus memastikan roda ekonomi keluarga dan karyawannya tetap berjalan, Jurnalis kini menambah usaha jasa pengiriman barang. Jurnalis berharap kebijakan pemerintah kembalikan ekosistem digital berpihak kepada pelaku UMKM. Jadi dengan kuantiti yang sekarang kita rasakan dengan keadaan perjalanan proses dari COVID, itu segala macam krisis global yang sudah dilewatin kan, emang produksi kita sekarang ini jauh beda dibanding yang udah tahun silam yang lalu kan. Ini harus kita kuncinya sekarang, kita tidak bisa bermain barang tinggi, main barang harga menengah ke bawah dengan kuantiti yang banyak. Itu kuncinya sekarang yang harus kita lakuin. Nah, kalau tantang ke depannya sebenarnya kita harus bisa ini untuk menjalani dunia digital tersebut. Kalau kita kalah, kita sangat setuju dengan kebijakan Kementerian UMKM dan kita itu yang kita harapkan dari dulunya, Mbak Asha. Karena usaha yang UMKM ini banyak yang jatuh bangun gitu, Mbak Asha. Tak hanya membatasi barang impor, pemerintah kini tengah mengkaji ulang landasan hukum demi memperkuat posisi UMKM di ekosistem digital. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Maka dari itu harus ada kehadiran pemerintah untuk melindungi mereka dalam aktivitas usaha mereka di dalam ruang digital. Nah, ini yang sedang kita siapkan aturannya melalui permen yang akan kita buat. PP nomor 7 tahun 2021. Jadi dasar pertamanya adalah Undang-Undang UMKM, turunannya adalah PP nomor 7 tahun 2021, di mana di situ disebutkan mengenai perlindungan. Jadi ada kehadiran kita, pemerintah. Nah, inilah yang sedang kita siapkan aturannya. Artinya, bagi UMKM yang tadi kita anggap memang perlu ada afirmatif dari pemerintah, ya tolong secara harga, marketing fee dan lain sebagainya, ya harus dihitung juga sesuai dengan kemampuan. Menanggapi rencana tersebut, Ketua Bidang Komunikasi Publik Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Reansi Triasari, menekankan pentingnya proporsi dalam penetapan kebijakan. Ia juga menyatakan biaya administrasi bukan sekadar komisi penjualan, melainkan investasi pada layanan esensial seperti infrastruktur teknologi, integrasi sistem pembayaran, dan layanan logistik. IDEA pun mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog terbuka agar regulasi yang dihasilkan tidak mengganggu stabilitas ekonomi digital. Sebaliknya, perlu ada keseimbangan antara perlindungan usaha kecil dengan keberlanjutan industri digital secara makro. Di sisi lain, peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadila Maulida menyebut rencana intervensi seperti pemangkasan biaya admin perlu dikaji matang. Sebab, kebijakan yang tidak proporsional berpotensi mengganggu keberlanjutan ekosistem digital. Tapi perlu diingat kembali bahwa untuk menekan biaya, misalkan 50%, tapi kita lihat lagi kepada HPP-nya si penjual gitu. Apakah memang yang paling dominasi itu adalah biaya admin? Apakah mungkin saja yang mendominasi adalah biaya logistiknya, biaya produksinya, tapi pemerintah harus lebih melihat secara helikopter view-nya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut? Pemerintah semestinya tidak bersikap berat sebelah. Perlindungan terhadap UMKM harus diiringi dengan keberlanjutan platform agar rantai ekonomi tetap berjalan seimbang. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah menurut saya seharusnya masih wait and see dulu ya. Tapi kalau misalkan emang mau masuk gitu, jangan terlalu strict gitu. Jangan sampai pemerintah itu memberi kebijakan berat sebelah. Misalkan hanya fokus kepada UMKM ini tapi tidak memberikan insentif terhadap platformnya gitu. Mungkin mereka bisa tidak berkembang gitu. Nah, dengan tidak berkembangnya platform ini, yang terdampak kan juga akan si penjual dan si pembeli gitu.
Marketplace memang membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Namun di tengah kemudahan tersebut, para pedagang dituntut semakin cermat menghitung struktur biaya usaha. Lantas, bagaimana UMKM bertahan di tengah tekanan biaya platform? Saudara, biaya admin tinggi membuat sejumlah penjual mulai meninggalkan marketplace. Pemerintah pun mulai mengkaji sejumlah aturan. Akankah aturan ini jadi solusi? Selengkapnya usai jeda. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah menurut saya seharusnya masih wait and see dulu ya. Tapi kalau misalkan emang mau masuk gitu, jangan terlalu strict. Saudara, biaya admin yang tinggi membuat sejumlah pedagang memilih berhenti jualan di marketplace. Kini pemerintah mulai mengkaji sejumlah kebijakan untuk melindungi UMKM lokal. Akankah aturan ini menjadi solusi? Model lain juga ada nih Kunsai. Biaya admin yang tinggi membuat para pedagang berhenti jualan di platform marketplace. Kini pemerintah mulai mengkaji sejumlah kebijakan demi melindungi UMKM lokal. Lantas, apakah aturan ini bisa menjadi solusi? Desmi Rifka, perempuan berusia 40 tahun ini berjualan pakaian muslim secara online melalui media sosial sejak 2013. Boleh nih ya saya cari-cari kebaya murahnya silakan. Ketika wabah COVID melanda tahun 2020, ia beradaptasi dengan berjualan kebaya dan merambah ke platform Lokapasar. Namun, akumulasi biaya yang dinilai tak masuk akal membuat ia memilih berhenti di tahun 2022 dan kembali berjualan di media sosial. Itu awal-awalnya sih kecil ya, kecil. Terus itu cuman 5% sampai 7% lah gitu ya potongannya. Sekarang udah sampai 18%, malah lebih kadang kan. Lama-lama akun saya naik, potongannya malah tambah gede gitu. Jadi harga nggak saya naikin, tetap aja karena potongannya gede ya, makanya saya putuskan berhenti aja gitu. Nggak lanjutin di platform gitu. Potongannya ya kayak di adminnya kayak gini, kayak tambahan diskon ekstra plus gitu ya. Terus biaya admin lain kayak biaya kirim kan gitu ya. Nah, lumayan juga agak berat sih. Itu ditanggung ke penjual semua kan gitu ya. Kalau pembeli sih enak ya, dapat potongan gede kan gitu ya. Kalau penjual itu malah ruginya gitu di situ tadi. Ya kalau untuk customer sih maunya kan harga sama ya kan. Oh kalau dinaikin kok harganya lebih mahal sih Uni kayak gitu kan. Pasti komplain kan gitu ya. Kok nggak sama kayak kemarin, kebanyakan kayak gitu. Warna hijau botol ada di ukuran M sama L aja ya Bunda ya. Bagi perempuan yang akrab disapa Uni ini, persoalan tak hanya pada besarnya potongan biaya. Sistem di platform juga membuat perputaran modal menjadi lebih lambat. Ditambah risiko kerugian yang harus ditanggung sendiri. Keuntungan pun dinilai tak lagi sebanding. Butuh modal banyak kalau masuk ke platform kan, karena duit nggak langsung masuk ke kita. Kayak gitu, mesti ke platform dulu, baru ke kitanya. Itu dalam jangka waktu yang lumayan ya, bisa 1 minggu bisa gitu, terus 10 hari bisa gitu. Jadi kalau kita orang pedagang kecil nggak butuh putaran ya kan, butuh putaran uang. Ya kali bilang nggak dapat untung 2.000, ya nggak ada namanya kan, rugi lah namanya itu kan. Kita tenaga ya kan, belum lagi packing ya kan, segala macam kita kan beli. Ini ibaratnya kantong packing, lakban segala macam kan beli ya kan. Nah jadi itu habis aja, udah sama aja, itu balik modal aja gitu. Makanya saya putuskan untuk nggak lanjutin ke platform gitu. Imbasnya, usaha yang pernah berkembang hingga mancanegara kini merosot drastis. Jika dulu ia mampu mengirim puluhan paket ke Malaysia, Singapura, dan Brunei, kini penjualannya hanya berkisar 10 paket per hari. Gempuran barang impor dengan harga murah kian menekan produk lokal miliknya. Ya sekarang menurun jauh, drastis menurunnya kan.
apalagi barang impor masuk kayak gitu kan. Terus karena udah nggak main di platform kan gitu, sekarang kalah barang lokal kalah jauh ya dari barang impor. Tapi sebenarnya barang lokal tuh jauh lebih bagus kualitasnya daripada barang impor. Kalau yang bagi tahu ya, dari segi jahitan apa segala macam tuh jauh lebih bagus barang lokal. Menyikapi wacana pemerintah yang akan mengatur ulang biaya admin serta membatasi produk impor, ia berharap agar ekosistem digital kembali berpihak pada pelaku UMKM lokal. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero menilai, selain masalah pajak dan barang ilegal, kualitas produk lokal kini jadi pertaruhan agar tak tergusur dari pasar digital. Ada 3 parameter yang mendukung atau harus menjadi perhatian. Satu yang pemerintah punyai adalah kewenangan untuk mengatur dan menata kelola tax impor. Yang kedua, yang kita sinyalir dan memprihatinkan untuk Indonesia, bahwa ada barang-barang ilegal yang masuk dan itu banyak banget. Nah, kalau itu bisa kita pangkas, terus barang yang masuk adalah barang impor yang legal, terus penetapan taksnya atau pajaknya juga melalui pertimbangan yang matang, kita pasti akan mampu bersaing di pasar. Jika ekosistem digital tak segera dibenahi, kegagalan transaksi bukan hanya merugikan pedagang dan platform, namun menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Kekhawatiran akan barang impor murah tersebut sebelumnya telah dijawab pemerintah melalui barikade perlindungan produk lokal. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, pemerintah secara tegas melarang penjualan produk impor di bawah $100 Amerika. Artinya, pasar barang murah sepenuhnya dialokasikan untuk produk dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Akumindo, Edi Misero menilai, para pedagang saat ini tidak lagi punya pilihan. Suka atau tidak suka, masuk ke ekosistem digital adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan di era pasar baru. Era berdagang baru kita sudah masuk kepada era berdagang online. Prediksi yang ada, 65% daripada masyarakat Indonesia akan belanja secara online di 2027. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam pasar itu, atau kita tinggalkan pasar itu, ya kita keliru. Mari kita bergelut dengan pasar online itu, ya gitu ya. Nah, artinya harus terjadi efisiensi, harus terjadi publikasi yang besar-besaran supaya kita tetap survive. Online adalah era di masa sekarang. Untuk bisa bertahan di tengah tingginya biaya loka pasar, pedagang dituntut cermat dalam menentukan struktur harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Artinya gini, misalnya produk kita ini X rupiah, adminnya X plus 10%, oke. Kita mau berapa margin profit kita? 10% juga. Ya berarti modal plus 20% adalah harga yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, memang pertimbangan-pertimbangan tentang harga ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Kalau saya tawarkan X plus 20%, masih menjawab nggak? Masih laku nggak di pasar? Tetapi kalau nggak gimana? Ya turunin. Ya konsekuensinya itu. Tetapi kalau masih laku, ya alhamdulillah kita naik atau kita tetap dengan nilai awal penawaran kita. Loka pasar umumnya menerapkan berbagai komponen biaya yang harus ditanggung oleh penjual. Komponen biaya bisa berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing loka pasar. Salah satu loka pasar misalnya mengenakan biaya administrasi, biaya pembayaran, biaya layanan platform, biaya proses pesanan, hingga biaya layanan produk pre-order yang diterapkan sejak 1 Januari 2026.
Sementara loka pasar lain, selain menerapkan biaya administrasi, biaya layanan platform dan lain-lain, juga mengenakan biaya komisi dinamik. Biaya-biaya layanan tersebut juga berbeda-beda, tergantung jenis barang dan juga kategori penjual. Era subsidi besar-besaran dari platform sudah berakhir. Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadila Maulida, menilai kenaikan biaya admin adalah konsekuensi dari ekosistem digital yang mulai memasuki fase pendewasaan. Ekonomi atau ekosistem ekonomi digital sekarang sebenarnya lagi menuju kedewasaan ya. Yang tadinya memang ekonomi digital itu lebih kepada bagaimana mereka tumbuh secara agresif. Sekarang mereka lebih memikirkan bagaimana aplikasi tersebut bisa mencapai atau mendapatkan profit. Kenapa demikian? Karena kan pada awal mulanya adanya platform tersebut kita tahu bahwa banyak investor-investor, modal-modal venture yang menaruh dananya ke platform itu sehingga mereka ada sistem yang namanya mungkin bakar uang ya, dari promo-promo terus gratis ongkir untuk apa? Untuk menarik si pengguna, baik itu pengguna maupun pembeli. Jadi subsidi-subsidi yang tadinya diberikan oleh investor itu perlahan ditarik. Kondisi ini menjadi alasan mengapa pedagang tidak bisa hanya bergantung pada strategi perang harga. Literasi keuangan dan perhitungan struktur biaya yang matang menjadi jalan agar UMKM tidak terjebak dalam ilusi laba. Jadi mungkin teman-teman UMKM itu harus mulai terbuka untuk memasukkan biaya platform tersebut untuk ke dalam HPP. Mereka harus ingat bahwa di dalam platform itu ada maintenance yang perlu dilakukan oleh platform. Seberapa penting literasi tersebut? Sangatlah penting, karena misalkan kalau tidak ada literasi tersebut, itu hampir 80-90% saya yakin UMKM tidak bisa berlanjut. Itu sangat penting ya, krusial sekali untuk menghitung HPP, karena itu adalah dasar untuk penetapan harga. Tidak ada literasi itu, akan ada yang namanya ilusi laba. Kalau dari sisi psikologinya juga, itu juga akan terbentur. Karena apa? Karena kayak merasa UMKM itu terus mendapatkan pesanan kok, tapi tidak untung gitu, tidak ada pemasukan yang besar karena tergerus oleh membayar biaya platform tersebut. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar regulasi tak hanya berakhir di atas kertas, namun benar-benar mampu menjaga kelangsungan usaha UMKM di tengah tekanan era digital. Makasih ya Kak. Ekosistem digital bukan cuma soal jual dan beli semata, tapi tentang bagaimana aturan dan daya beli bisa saling menompang. Lalu, bisakah regulasi ini menjaga keseimbangan ekosistem digital? Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus, pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.